Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال تعالى أيضا كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زهزه عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ya Allah, bacain nama Nabi Muhammad gak ada yang mau jawab sholawat, malah pada nunduk. Kusuk dengerin. Kusuk abang ngantuk. Lagi bro. Kurang ngopi kan. Mati dulu. Mati. Kurang kenceng jawab sholawatnya, Pak. Iya. Karena kata Nabi, siapa yang mendengar namaku lalu dia tidak bersolawat, maka dia termasuk bisa disebutkan orang yang begitu. Na'udzubillahi min dzalik. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a was-sadaqah hadiyatun ilal mauta. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul kiram, para guru, para asatidz, para orang tua, bapak-bapak, tokoh masyarakat, warga musola Endul dan warga musola Baitul Hasan, Darul Hasan, Al-Barakah, Masjid Al-Barakah. warga RT 05. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati sahibul musibah, keluarga almarhumah Ibu Mahfuzah binti Bapak Mas Uki. Mudah-mudahan mereka semua senantiasa Allah beri kesabaran dan ketabahan yang luas atas telah dipanggilnya saudaranya yaitu almarhumah Ibu Mahfuzah. Semoga beliau Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Al-Hajj
Ahmad Ramli Ahmas, mata'ana Allah bituli hayatih, nafa'na bi ulumih. Al-Mukarram Al-Ustaz Al-Haj Ahmad Zaini Yusuf S.A.G. Wata'ala Allah bituli hayatih wa nafa'na bi ulumih. Al-Mukarram Al-Ustaz Al-Haj Ahmad Nawawi, Al-Mukarram Al-Ustaz Al-Haj Laili Hamdi, serta para bapak-bapak sekalian jamaah tahlil takziah malam keempat yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya, insya Allah. Para bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu datangnya kita pada malam hari ini memenuhi undangan, turut mendoakan takziah atas berpulangnya almarhumah Ibu Mahfuzah. Kalimat takziah di dalam kitab Al-Azkar lil Imam An-Nawawi. Ini Haji Nawawi isbatnya ke Syekh Nawawi ini. Yaitu orang-orang saleh ulama. Di dalam kitab Al-Azkar, makna tazkiyah yakni hiya at-tasdir. Ini bisa lo pojok ngangguk-ngangguk dia tahu di mana tasbir ini. Makna tasbir yaitu mengajak keluarga yang ditinggalkan untuk sabar. Yang kita datangnya di sini mendoakan, menghibur, mengajak untuk sabar atas segala musibah yang Allah timpakan kepada keluarga almarhumah. Dan di situ dijelaskan di dalam kitab Al-Azkar bahwa hal tersebut hal yang mustahab, hal yang sunnah, hal yang diperbolehkan. Bahkan masuk di dalam ayat Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, yaitu saling tolong menolong kepada kebajikan. Mengajak sahabat, menghibur keluarga yang meninggal itu saling tolong menolong kepada kebaikan. Inilah perlunya kita hidup bertetangga, bersosial. Kalau selama semasa hidupnya ngempet aja di rumah, kamar, kagak keluar, ada pengajian kagak hadir, tahlil kagak hadir, ya, sholat jamaah kagak pernah di masjid musola, ya, giran meninggal, ya, siapa yang ngedoain kalau bukan tetangga kita? Maka yang di sini juga pasti kita akan merasa kematian, dan begitu juga ketika kita meninggal pasti orang banyak akan datang kepada kita mendoakan kita. Makanya rajin-rajin Pak kalau ada tahlil, ya, bukan hanya menghidupkan hati kita, dan juga itu akan memberi nasihat kepada kita bahwasanya cukuplah kematian itu sebagai nasihat, sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, kafa bil mauti wa'idhah. Kalau orang menjadikan kematian nasihatnya itu, menjadikan kematian sebuah nasihat, pasti dia akan senantiasa memperbaiki keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih kita sudah baca tahlil, zikir, sholawat, yang semuanya itu kita niatkan untuk almarhumah. Maka sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW yang telah saya sebutkan tadi, bahwasanya doa dan sedekah
merupakan hadiah bagi orang yang meninggal. Dapat kiriman orang yang meninggal. Para bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi kita tadi membaca sholawat, yang hadir ini hampir ratus ada ini 100 ada insya Allah ya. Yang dimana dikatakan oleh Ibnu Abbas, laisa ahadun min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam shalla alaihi salatan illa wa hiya tablughu. Tidak ada satupun dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun sholatan 1 kali, kecuali sholawatnya Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi sholawat ini kita niatkan khusus kepada almarhumah. Nanti di akhirat ia akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sholawat tersebut. Bahkan malaikat berkata, wa qala lahu al-malak. Malaikat mengatakan, fulanun shalla alaika ya Rasulullah kada wa kada. Bahkan malaikat itu ikut nyampein sholawat untuk seseorang ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang tersebut dikenal oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, enaknya kalau kita dikenal oleh Nabi Muhammad. Bagaimana agar kita dikenal? Perbanyak sholawat, perbanyak menyebut namanya, perbanyak sholawat kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling berhak mendapat syafaatku dialah yang paling banyak sholawat kepadaku. Simpel Pak, sholawat sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Minimal 100 sehari. Ilok 100 kalau kuat. Ilok 100 sampai amuk-amuk dan udah mungkin. Ya. Rokok aja kuat, sejam bisa bungkus. Ya, apalagi sholat. Di Mesir Pak, ada seorang wanita yang menjadikan sholawat itu sebagai zikirnya, kegiatan sehariannya, bahkan sampai 50.000 sholawat. Itu kalau orang-orang kayak gitu berarti dia wali. Kuat wali. Siapa wali? Wali min auliyaillah. Orang-orang pilihan Allah. Yang dimana kalau baru niat di dalam hati, belum berucap, Allah datangkan apa yang ini. Itulah wali. Ya. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kematian ini menjadikan nasihat buat kita bahwa kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkata tentang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada cerita yang keren buat menurut bahasa kita, ajib. Ya, ini tentang kisah tabi'in Fudail bin Iyad. Kenal Fudail bin Iyad? Ya, di sini dia ada dengan Fudail. Fudail. Panji Gumilang kenal. Nah, Fudail bin Iyad, beliau ini seorang tabi'in, menjadi ulama besar. Sebelum beliau menjadi ulama besar, beliau ini dulu seorang apa Pak? Perampok, begal. Pitung. Begal, pengalakin dah. Bukan? Nah, hijrahnya dia, jadi ketika dia ingin mencuri ke sebuah rumah, dia mendengarkan, dia nggak sengaja dengar Al-Quran. Dengar Al-Quran. Lalu ketika itu dia dengar Al-Quran, hatinya terbunuh.
turun nggak hidayah Allah dan rahmat Allah ke dalam dirinya. Memang dengan Al-Quran turun hidayah Allah. Artinya apa? Mau dia pemulung, mau dia non-muslim, atau lagi maksiat, ketika hidayah Allah datang, dia pasti akan berubah. Makanya jangan sekali-kali ya berkata atau merasa benar, apalagi apabila ada pemulung lewat pada kita. Jangan bersekali merendahkan diri kalau orang tersebut. Siapa tahu dia mempunyai amalan yang dimana alam amalannya itu derajatnya lebih tinggi daripada kita di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah orang-orang sufi. Kalau dia melihat ya, itu tidak ada pandangan namanya merendahkan orang, merendahkan orang. Nah, Fudail bin Iyad dia ketemu dengan seorang lelaki. Dia bertanya kepada seorang lelaki tersebut, umurmu berapa sekarang? Kata orang tersebut, umur saya sudah 60 tahun. Jadi umur 60 tahun deh. Bang, umur berapa bang? 75. Mandori itu 70. Mandori berapa? Masih muda. 16. Masih buat narik kayaknya. Ya. Jawablah orang tersebut, umur saya sekarang 60 tahun. Lalu Fudail bin Iyad berkata, oleh karena itu engkau dikit lagi telah sampai menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung tuh kaget orang tersebut. Kaget. Ibarat kita lagi bengong, disedorin duit 100 juta. Iya. Kaget. Kagetnya kayak gitu dah. Ya. Nah, beliau saking terenyahnya kagetnya berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kalau kaget apa dikata? Bisa. Tapi begitu. Karena kebiasaan. Ya. Ya. Lalu Fudail bin Iyad bertanya kepada orang tersebut. Setelah ia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Engkau tahu apa artinya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Iya, aku tahu bahwasanya aku ini milik Allah dan aku pasti akan kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Belum habis Pak. Masih ada lagi banyak nih ceritanya. Ya. Lalu Fudail bin Iyad berkata, kalau begitu, kalau lu tahu bahwa lu akan kembali kepada Allah, menghadap kepada Allah, maka engkau pasti akan ditanya oleh Allah dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang mengetahui bahwa nanti akan ditanya oleh Allah, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, pasti dia akan menyiapkan ketika di hadapan Allah. Lalu orang tersebut sedih Pak, nangis, segan bahasa kita. Dia bertanya lagi kepada Fudail bin Iyad, kalau begitu bagaimana menghadapinya wahai Fudail bin Iyad? Bagaimana menghadapinya? Ittaqillah. Fudail bin Iyad berkata, bertakwalah kepada Allah di sisa umurmu sebenar-benar takwa. Maka apabila engkau sebenar-benar takwa di sisa hidupmu, segala kesalahanmu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan digolongkan orang-orang yang masuk surga insya Allah. Artinya apa? Makna inna lillahi ini kita harus mengetahui bahwasanya kita nih masing-masing dewek-dewek nanti berhadap di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berhadap di hadapan Allah kira-kira mana tuh Pak? Dia siap belum Pak? Belum, dari belum kan ya.
dekat pasti kita membayangkan di hadapan Allah, tapi amal itu kebaikan kita cuma sedikit, keburukan malah banyak. Maka di sisa umur kita nih, yang dimana jatah umur umat Nabi Muhammad 60 sampai 70, maka jadikanlah untuk sebenar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para bapak dan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 30 menit. Ya, itulah ya nasihat atau mau'izah ya, pada malam hari ini. Tentu almarhumah senang gembira bahwa dikirimin doa dan sedekah sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, ad-du'a wa shadaqah hadiyatun ilal maut. Doa-doa yang dikirimkan untuk almarhum semenjak dia dikuburkan, malamnya ditahlilin, maka doa tersebut akan membentenginya sampai malam ketiga. Malam ketiga dia menjadi benteng sampai malam ketujuh. Di malam ketujuh, ya, kalau kita melakukan tahlil itu akan menjadi benteng dia untuk malam keempat. Begitu juga sampai malam ke-1000. Sebagaimana hal kebiasaan kita, ya, ada malam 7, malam 40, dan malam 100. Apa? Setiap tahun ketemu tahunnya orang tua kita haul dan menjadi benteng setiap tahunnya di alam barzah buat mereka. Karena haul itu sejatinya apa? Sebagai bentuk birrul walidain, berbakti kepada orang tua kita. Apalagi ini di bulan yang mulia, bulan Zulhijjah, ya, yang dimana segala amal kebaikan Allah akan lipat gandakan. Termasuk karena bulan Zulhijjah termasuk Ashhurul, bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Yang sendiriannya bulan Rajab. Maka di bulan-bulan ini mari sama-sama kita perbanyak amal salehah kita. Ya. Baik itu birrul walidain, sholat pada tepat waktunya, silatul arham, silaturahmi, silaturahim, bukan hanya yang hidup, tapi kepada orang yang meninggal. Walaupun kuburan orang tua kita jauh, kirimin. Setiap habis sholat, bacain Fatihah. Kirimin Fatihah juga kepada para aulia wa sholihin. Yang dimana kalau kita sering mengirim Fatihah kepada aulia wa sholihin, mereka akan menyambut kita ketika kita meninggal. Amin. Itu Pak. Orang yang sering mendoakan orang yang meninggal, ngirimin Fatihah, dia akan menyambut kita ketika kita sudah meninggal. Apalagi orang yang banyak sholawat, Rasulullah SAW yang menyambut langsung. Mudah-mudahan kita di akhirat kita termasuk orang-orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ya Rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.